Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Ya, Suhasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal. Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Jumlah tersebut bertambah 4,88 triliun rupiah dari pagu indikatif awal sebesar 47,13 triliun rupiah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum. Namun jika tidak menyatakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada tahun 2026 diusulkan senilai 41,64 triliun rupiah. Suhasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis, yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,20 triliun rupiah, layanan mandatori dan prioritas 1,74 triliun rupiah, belanja TIK yang belum terdanai 1,90 triliun rupiah, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar rupiah. Mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 47 triliun 132 miliar 862 juta 219 ribu rupiah. Usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 4 triliun 884 juta 4 triliun 884 miliar 333 juta 425 ribu rupiah, dan sehingga totalnya adalah total pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah 52 triliun 17 miliar 195 juta 644 ribu rupiah. Adapun total anggaran 7 BLU di bawah Kementerian Keuangan dialokasikan sebesar 10,38 triliun rupiah di tahun 2026. Jumlah tersebut terdiri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan, Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Pusat Investasi Pemerintah, Lembaga Manajemen Aset, serta Politeknik Keuangan Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Masbakun mengaku heran terkait usulan Kemenkeu yang meminta anggaran tahun 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Padahal Kemenkeu berperan sebagai penguasa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Misbakun menyebut usulan tambahan anggaran tersebut akan dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing unit eselon 1 dengan tetap mengedepankan efisiensi penggunaan anggaran yang digariskan Presiden Prabowo Subianto. Ibu minta sama ibu juga. Saya gimana, saya nggak tahu ini bilangnya gimana. Jadi saya minta kepada diri saya sendiri bahwa belanja saya kurang. Terus minta persetujuan kita semua. Itu minta persetujuan kepada kita semua. Pusatnya yang punya uang masih kurang. Di pinggir-pinggir. Terus kata Pak, saya minta uang kurang pada diri saya sendiri, gimana Pak Hekel? Gimana Pak Dolfi? Yang di pinggir-pinggirnya ini, yang jauh dari informasi tentang ketersediaan anggaran. Tapi kita memahami, Bu, bahwa semangatnya adalah menjaga keuangan negara, semangatnya adalah efisiensi yang seperti digariskan oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi bahasan kami ada 3 bagian. Pertama, menjelaskan peranan strategis Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN. Kedua, pengelolaan SDM. Dan ketiga, rencana kerja dan pagu anggaran. Bapak pimpinan dan Ibu Menteri, yang kami sampaikan, saya lanjutkan ke bagian 3, Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak Anggota. Kami lanjutkan saja ke bagian ketiga, di mana kita sekarang sudah mulai menguraikan rencana kerja dan pagu indikatif. Ya.
Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, Kementerian Keuangan sebagai BA15 mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar 47,13 triliun rupiah. Kalau dengan angka tanpa BLU adalah 37,76 triliun. Tadi ini telah disampaikan oleh Bapak Ketua di pembukaan. Dan kita mengalokasikan pagu indikatif yang kita terima tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar 5 program tadi. Dan kami ingin sampaikan di slide ini bahwa kalau pagu indikatif Kemenkyu tahun 2026 yang sebelah kiri 47,13 itu seperti halnya pagu indikatif seluruh kementerian lembaga yang lain dialokasikan adalah untuk belanja pegawai, operasionalisasi kantor, dan belanja pelaksanaan tusi dasar secara minimal. Dan untuk itu memang belum memasukkan kegiatan-kegiatan strategis yang perlu tambahan anggaran. Ini juga berlaku untuk KL-KL yang lain. Karena itu pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak Komisi 11, kegiatan strategis tambahan yang memerlukan tambahan anggaran sebesar 4,88 triliun. Dan ini pembagiannya adalah dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,2 triliun, layanan mandatori dan prioritasnya 1,74 triliun, belanja TIK yang belum terdanai adalah 1,9 triliun, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar. Ini satuannya miliar bukan triliun yang sebelah kanan bawah ini. Dan keseluruhan ini adalah untuk 5 program, yaitu program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, dan program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan resiko, program dukungan manajemen. Sehingga secara keseluruhan kami ingin mengusulkan usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026 sebesar 52,02 triliun, yaitu 47,13 ditambah 4,88. Dan ini kami usulkan sebagai alokasi anggaran yang optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi selalu pengelola fiskal. Mungkin kami izin Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua untuk beberapa dukungan rencana kerja yang terkait dengan penerimaan nanti disampaikan oleh Pak Wamen Anggito, dan kemudian untuk beberapa yang sifatnya nanti sektor keuangan, pengelolaan perbendaharaan disampaikan oleh Pak Wamen Thomas, dan nanti kami tutup dengan rekap di belakang. Kami izin Pak Ketua, Pak Anggito, untuk bagian penerimaan dulu. Mungkin beberapa satu dua slide aja yang tentang penerimaan. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan Komisi 11 dan Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota, Ibu Menteri, Pak Wamen, dan seluruh eselon 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, di dalam rangka untuk bisa memenuhi target penerimaan negara, mungkin di halaman 18, hanya ada 2 saja, 18 dan 21. Mungkin halaman 18 bisa kami sampaikan dukungan untuk mencapai penerimaan negara itu ada 6. Yang sebagian sudah kami mulai di 2025, lalu akan dilakukan ekspansi terhadap target-target ataupun kegiatan yang akan dilakukan. Pertama, yang merupakan cara kerja baru di dalam rangka untuk optimalisasi penerimaan negara adalah joint program. Joint program itu meliputi kerja bersama untuk melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan penagihan secara bersama-sama antar eselon 1 dan juga eselon 1 dengan kementerian lembaga terkait. Dan ini juga diikuti dengan pertukaran data, informasi, dan intelijen secara host to host atau otomasi. Ini adalah cara bekerja baru yang sudah kami mulai 2025 dengan sejumlah WP dan importir, akan kita tambah jumlahnya untuk bisa meningkatkan optimalisasi penerimaan negara, baik pajak, bea cukai maupun PNBP. Yang kedua adalah mengembangkan proses bisnis atau probis dan kapasitas untuk pemungutan penerimaan negara berbasis transaksi digital baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini juga sudah kita mulai di 2025, akan kita perkuat di 2026 termasuk meningkatkan kapasitas
SDM maupun sarana dan prasarana. Yang berikutnya adalah optimalisasi penerimaan negara di PNBP, khususnya adalah sektor ekstraktif, yang merupakan area yang kita lakukan kerjasama dengan pihak kementerian lembaga terkait, baik dengan Satgas PKH maupun dengan Satgas penerimaan negara yang lain. Kemudian yang DEF itu satu mengenai memperkuat sarana dan prasarana dalam rangka untuk penegakan hukum di Bea dan Cukai, kemudian penanganan aset kekayaan negara termasuk ex-BLPI, dan yang terakhir mengenai memperkuat pengembangan Simbara, yaitu sistem informasi mineral dan batu bara yang kami perluas, dan juga financial reporting untuk single window. Kemudian halaman 21 dalam rangka untuk terkait dengan dukungan penerimaan negara, kami ingin sampaikan pimpinan dan para anggota mengenai output kegiatan, outcome-nya ada 5 kegiatan utama yang dengan anggaran 1,99 triliun, itu ada pagu indikatif dan usulan tambahan dalam rangka untuk memperoleh atau mencapai target-target penerimaan negara. Kemudian terdapat 152 output termasuk non-output yang merupakan prioritas yang tadi kami sampaikan di depan. Dan program ini akan didukung oleh primarily atau terutama untuk DJP, DJPC, DJA, dan LNSW. Nah, target penerimaan negara nanti akan kami sampaikan di dalam nota keuangan, tapi range-nya adalah range yang sudah dibahas dalam PPKF, terutama untuk rasio penerimaan negara, tax ratio maupun rasio dari PNBP. Range-nya sudah disepakati bersama, nanti tentu akan disampaikan dalam nota keuangan berapa jumlahnya. Untuk output pelayanan antara lain tentu yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah promosi ekspor impor, yang ketiga yang cukup baru adalah mengenai perpajakan internasional, dan berikutnya adalah data informasi pelayanan penerimaan negara, baik itu pajak, bea cukai maupun penerimaan negara. Yang kedua adalah output di dalam pengawasan dan penegakan hukum. Ini juga cukup menantang di dalam rangka kerjasama dengan tindak pidana perpajakan, kemudian sinergi pengawasan kepabeanan dan cukai khususnya di patroli laut, dan kemudian joint task force untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang ilegal, dan penguatan pengawasan PNBP khususnya di sektor ekstraktif. Dan outputnya adalah data dan informasi perpajakan yang terintegrasi, ini sangat penting dalam rangka joint program tadi. Berikutnya joint analisis data perpajakan dan penerimaan negara, ini juga suatu tambahan penerimaan yang bisa kita hasilkan, karena cara kerja dari unit eselon 1 sekarang tidak lagi sendiri-sendiri, tapi melakukan cara kerja bersama sehingga bisa memperoleh tambahan penerimaan negara. Kemudian basis perluasan penerimaan untuk mendukung hilirisasi dengan instrumen pihak luar. Kemudian output penanganan keberatan dan banding, mulai dari putusan perkara, penyelesaian banding di DJP khususnya, dan juga penegakan fungsi hukum perpajakan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mengenai output perumusan kebijakan di segi administrasi, itu pertama penggalian potensi, itu melalui data analitik maupun media sosial, kemudian rekomendasi kepada barang-barang ekspansi barang dan cukai, kemudian penguatan regulasi untuk peningkatan penerimaan negara maupun perbaikan proses bisnis untuk kegiatan ekspor dan impor logistik. Ini total kebutuhan 1,99. Pagu yang tersedia itu adalah 1,63, ada usulan tambahan yang tidak terlalu signifikan jumlahnya, mudah-mudahan 366 miliar yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan program tersebut di atas. Demikian Ibu Menteri, Pak Suhasil, saya kembalikan Bapak untuk target-target ataupun program di bidang pengelolaan penerimaan negara. Terima kasih. Izin Pak Ketua, Pak Wamen Tommy melanjutkan untuk yang berdara. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wamen. Yang saya hormati Pak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua Komisi 11, Ibu dan Bapak anggota Dewan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, saya akan melanjutkan rencana kerja tahun anggaran 2026 ini dari segi perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. Ini di slide 23. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke.
Di sini Bapak dan Ibu sekalian kita bisa melihat dari total kebutuhan sebesar 289,23 miliar itu terdiri dari pagu indikatif tersedia yaitu 180,23 miliar ditambah usulan tambahan 109 miliar rupiah. Anggaran ini terdiri dari anggaran 289,23 miliar ini dapat dicapai melalui 7 kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah output pengelolaan kas dan pembiayaan negara, di mana di sini ada pemanfaatan DigiPay pada UMKM, ada proyek KPBU prioritas, ada Monef investasi pemerintah, dan ada business intelligence perhitungan SAL. Yang kedua adalah output pengelolaan aset, yaitu penguatan potensi fiskal SDA, dilanjutkan harmonisasi pemanfaat aset, dan penanganan hak tagih negara. Yang ketiga adalah output komunikasi, edukasi, dan standarisasi, yaitu edukasi investasi keuangan dan perluasan bisnis basis investor, dan edukasi pembayaran APBN digital. Output keempat adalah pengelolaan risiko keuangan negara, yaitu dukungan penjaminan cadangan pangan pemerintah dan dukungan penjaminan pemanfaatan energi terbarukan. Output kelima adalah penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan negara, yaitu penyusunan Government Financial Statistic dan laporan keuangan pemerintah pusat. Yang keenam adalah perumusan kebijakan dan keputusan administratif, yaitu RUU Kekayaan Negara, RPP Investasi Pemerintah, dan kebijakan pembiayaan utang yang prudent dan sustainable. Dan yang ketujuh adalah output Monef dan PPKNR, yaitu kebijakan fiskal regional, rekomendasi kinerja investasi pemerintah, dan penguatan basis data penyaluran Perlinsos. Bapak dan Ibu sekalian, ketujuh kegiatan utama ini yang menopang 3 outcome. Yang pertama adalah pengelolaan perbendaharaan yang optimal dengan indikator sebagai berikut. Indikatornya adalah indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang dan indeks kualitas LKPP dan LK Bun. Yang kedua adalah pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dengan indikator indeks pengelolaan aset dan persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Dan terakhir adalah pengelolaan pembiayaan yang kreatif, inklusif, dan risiko yang prudent dengan indikator imbal hasil surat berharga negara dengan range 6,6% sampai 7,2% dan rasio utang terhadap PDB dengan range 39,66% sampai 39,73%. Bapak dan Ibu anggota Dewan yang saya hormati, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara ini terdapat 175 output, termasuk 12 output yang mendukung prioritas nasional. Program tersebut diampu oleh 3 unit eselon di Kemenq, yaitu DJPP, DJKN, dan DJPPR. Saya rasa demikian dari saya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Wamenswa. Makasih Pak Wamen Tommy. Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak Anggota Komisi 11 izin melanjutkan. Mohon maaf tadi ada yang tertinggal, yaitu program kebijakan fiskal yang sebenarnya nomor 1 di slide nomor 20. Jadi kebijakan fiskal di slide nomor 20 ada kebutuhan anggarannya adalah 90,03 miliar. Terdiri dari pagu indikatif dan usulan tambahan 89,98 miliar. Ini tadi yang termasuk Pak Ketua mengatakan pagu indikatifnya masih 0. Kami alokasikan sekarang 90,03 miliar rupiah.
Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kebijakan fiskal, kebijakan sektor keuangan, dan kebijakan ekonomi yang berkualitas, proaktif, dan adaptif, serta diplomasi dan kerjasama ekonomi keuangan internasional. Sejumlah indikatornya ada yang kita gunakan terus, dan untuk mendapatkan output formulasi kebijakan, kebijakan fiskal, kebijakan sektor keuangan dan ekonomi, output diplomasi dan kerjasama ekonomi internasional, dan output analisis, juga output komunikasi dan edukasi kebijakan fiskal dan melakukan monitoring dan evaluasi. Lalu kemudian untuk program belanja negara, ini program keempat, di slide nomor 22, kegiatannya membutuhkan anggaran 24,41 miliar. Ini adalah untuk mendukung pengelolaan belanja negara yang berkualitas, mendukung akselerasi dan transformasi ekonomi dengan output-output yang sesuai. Ada beberapa indeks yang kita perhatikan terus, indeks kualitas belanja, indeks efektivitas kebijakan belanja, dan indeks ketimpangan antar daerah dengan anggaran sebesar 24,41 miliar rupiah yang diampu oleh 2 unit eselon 1 DJA dan DJPK. Dan Bapak Ketua, program terakhir ini yang sebenarnya adalah backbone dari keseluruhan, yaitu program dukungan manajemen. Seperti yang Ibu Bapak ketahui, dukungan manajemen ini meliputi belanja gaji, belanja operasional, dan semuanya keseluruhan adalah 49,61 triliun yang terdiri dari pagu indikatifnya 45,32 triliun dan usulan tambahannya 4,29 triliun rupiah. Jadi kalau dari tadi tambahan 4,9 triliun tadi sebenarnya banyak yang untuk melengkapi kebutuhan operasional kantor, operasional kegiatan, dan juga untuk kegiatan dukungan manajemen. Dan ini adalah semua eselon 1 melakukan dukungan manajemen ini karena gaji, operasional, anggaran, kantor, organisasi semua dilakukan oleh seluruh unit eselon 1 berupa, kalau di sebelah kanan itu kita bisa lihat beberapa indikator yang kami akan terus pantau, indeks kepuasan pengguna layanan, tingkat kualitas pengelolaan SDM, nilai evaluasi organisasi, indeks integritas, dan yang lainnya. Dan tentu outputnya nanti adalah pengelolaan TIK kita, output pengelolaan komunikasi dan informasi, output legislasi dan advokasi, output pengelolaan resiko pengawasan internal, output pengelolaan organisasi dan SDM, output pengelolaan keuangan, serta juga special mission vehicle yang kami pahami selalu ada di dalam pantauan Ibu Bapak Komisi 11. Itu adalah 5 program yang kami jalankan dan anggaran yang diperlukan. Mungkin kalau kami boleh menyampaikan rekap dari tabel anggaran yang kami usulkan di slide nomor 19. Jadi rekapnya kira-kira seperti ini, Pak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan seluruhnya. Pagu Kementerian Keuangan diusulkan menjadi 52,017 triliun, kalau tanpa BLU adalah 41,64 triliun, dan BLU-nya sendiri adalah 10,38 triliun. Atas pagu indikatif 47,13 triliun, kami melakukan beberapa geser-geser anggaran. Mungkin kalau kita lihat 5 program tadi yang telah kami uraikan, di kolom 3 pagu indikatif ini yang tadi dibaca oleh Bapak Ketua, dan ada beberapa yang masih 0 tadi Pak Ketua, ini kami lakukan pergeseran di kolom 4. Sehingga kebijakan fiskal sudah ada alokasinya, dan pengelolaan belanja negara juga sudah ada alokasinya. Ini karena pergeserannya hanya di dalam existing, di dalam 47,13, maka jumlahnya 0. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Nah, kami jadi slide kolom nomor 5 adalah pagu indikatif setelah ada geser-geser di kolom 4. Jadi 47,132 triliun rupiah. Seperti yang kami telah sampaikan tadi, kami mengusulkan anggaran tambahan 4,884 triliun yang ada di kolom 6 pembagiannya. Sehingga usulan pagu Kemenkyu tahun anggaran 2026 adalah di kolom 7, di mana kebijakan fiskal adalah 90 miliar 32 juta rupiah, pengelolaan penerimaan negara adalah 1 triliun 997 miliar 68,482 juta, pengelolaan belanja negara adalah 24 miliar 406,799 juta,
Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan resiko adalah 289 miliar 232,572 juta, dukungan manajemen adalah 49 triliun 616 miliar 455,461 juta rupiah, dengan total usulan pagu 52 triliun 17 miliar 195,644 juta. Dan alokasi BLU 10,38 ini tidak mengalami perubahan, ada di bawah. LPDP adalah 3,93 triliun, BPDP sawit 6,06 triliun, LDKPI 43,01 miliar, BPDLH 69,60 miliar, PIP 95,64 miliar, Elman 163,47 miliar, dan PGN STAN adalah 15,03 miliar. Kalau dibagi secara fungsi seperti ketentuan yang ada, kita membagi secara fungsi ada di slide nomor 25. Anggaran pagu indikatif yang kami bagi secara fungsi, lalu usulan tambahan 4,884 triliun yang kami juga bagi secara fungsi, dan pagu Kemenkyu mungkin yang paling kanan saja yang kami baca, fungsi pelayanan umum 47 triliun 818 miliar 757,396 miliar, terdiri atas 5 program yang tadi telah kami bacakan. Fungsi ekonomi adalah 249 miliar 259 juta 263 ribu rupiah, terdiri atas program pengelolaan prima negara dan dukungan manajemen, dan fungsi pendidikan 3 triliun 949 miliar 178,985 juta. Dan dengan demikian kami menutup paparan ini dengan slide terakhir. Bu Menteri, sekalian saya bacakan aja. Izin Pak Ketua kami bacakan. Usulan pagu BA15 Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 47 triliun 132 miliar 862 juta 219 ribu rupiah. Usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 4 triliun 884 juta 4 triliun 884 miliar 333 juta 425 ribu rupiah, dan sehingga totalnya adalah total pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah 52 triliun 17 miliar 195 juta 644 ribu rupiah. Demikian kami kembalikan ke Bu Menteri.